Work. Okay, we can start our presentation soon. Hmm. There. I'm sorry. Hmm. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you guys hear my voice? Ada nggak ya suara saya? Yes. Ada. Oke. Perkenalkan semua, kami dari kelompok 6. Ada saya sendiri Jalaluddin Rahmat. Lalu ada Dimas Santoso, Maria Rospita, dan Raplesia Sepi Sirinden. Kelompok 6 hari ini akan membahas current issue di dunia pendidikan Indonesia. Dim, nanti ingatkan aku ya kalau kelewatan. Oke. Oke, yang pertama kita bakal lihat dulu secara singkat pendidikan di Indonesia itu adalah pendidikan yang diselenggarakan baik yang terstruktur atau yang enggak terstruktur. Pendidikan yang terstruktur itu tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemdikbud. Dan semua masyarakat di Indonesia itu wajib menempuh pendidikan selama 12 tahun. Yaitu 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun terakhir di sekolah menengah atas. Dan hal tersebut tujuannya pasti ya untuk meningkatkan menghasilkan manusia yang berkualitas. Dan juga dengan adanya pendidikan ini tingkat buta huruf di Indonesia itu juga bisa diatasi. Lalu sejak tahun 1930 itu Belanda memperkenalkan pendidikan formal terbatas bagi semua hampir provinsi di Hindia Belanda. Jadi pendidikan Indonesia itu tidak lepas juga awal mulanya tuh dari penjajah Belanda, atau waktu itu namanya Indonesia itu namanya Hindia Belanda. Jadi pendidikan ada jenjangnya. Tapi kalau sekarang sih udah, kan dulu ada istilah apa itu, istilah-istilah Belandanya sama sekolahnya itu. Tapi sekarang udah jadi PAUD TK, SD, SMP, SMA, dan pendidikan tinggi. Dalam pengelolaannya sistem pendidikan nasional itu diselenggarakan secara sentralistik, di mana tujuan materi, metode, tenaga kependidikan hingga persyaratan kenaikan pangkat diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk nasional. Hal ini juga berbanding terbalik dengan perguruan tinggi di Jerman. Itu mahasiswanya itu dikasih kebebasan untuk menentukan semuanya sendiri. Jadi kalau di Jerman itu mereka bebas gitu milih mau belajar apa. Terus kalau di pemerintah itu ada pendidikan itu pastinya ya itu udah terstruktur, ada metode, materi, petujuan, tenaga kependidikan, dan persyaratan kenaikan juga. Jadi ya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rospita ya. Ya, Rospita. Baik. Selanjutnya, isu-isu pendidikan di Indonesia memang sering diperdebatkan. Najla Shihab menyatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia sedang dalam gawat darurat. Najwa Shihab menggaris besarkan 3 isu yang menandai masalah utama di dunia pendidikan Indonesia. Isu-isu tersebut adalah yang pertama, akses yang masih kurang. Yang kedua, kualitas pendidikan yang rendah. Yang ketiga, kesengajaan di Indonesia. Akses yang masih kurang. Najwa Shihab mengatakan isu yang pertama adalah akses yang masih kurang. Masih banyak sekali anak-anak yang kesulitan untuk mendapatkan akses, sehingga membuat mereka terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang mereka dapatkan.
Pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu penyebab para siswa putus sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mencatat terdapat 157.000 siswa dari SD hingga SMA yang putus sekolah pada tahun ajaran 2019 sampai 2020. Dan berikut data-datanya. Yang pertama, sekolah dasar sebanyak 59,4 ribu siswa putus sekolah. Yang kedua, sekolah menengah pertama sebanyak 38,5 ribu siswa putus sekolah. Yang ketiga, sekolah menengah atas atau SMA sebanyak 26,9 ribu siswa putus sekolah. Yang terakhir, sekolah menengah kejuruan atau SMK sebanyak 32,4 ribu siswa putus sekolah. Selanjutnya dibacakan oleh saya. Kualitas pendidikan yang rendah. Dari hasil survei PISA menjelaskan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak ada menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan setiap tahunnya urutan pendidikan di Indonesia semakin rendah. Lalu menurut data dari OECD dari periode survei tahun 2019 hingga 2015 menyatakan Indonesia berada di urutan 10 terbawah dan skor Indonesia selalu berada di bawah rata-rata. Dan penyebab utamanya yaitu kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Terus pada tahun 1956, Benjamin Bloom dan kawan-kawannya merumuskan ide yang bernama taksonomi Bloom, dan 3 struktur terbawah yaitu menghafal, memahami, dan mengaplikasikan, termasuk dalam kategori lower order thinking skill. Dan berdasarkan survei PISA, kemampuan siswa di Indonesia masih berada di kategori tersebut. Iya, saya mau nambahkan sedikit. Itu yang dimaksudnya kategorinya itu masih low gitu. Kategori pendidikan di Indonesia itu lebih ke menghafal. Kan di Indonesia itu kan ada yang namanya UN gitu. Salah satu bentuknya itu. Kan kayak matematika kebanyakan pasti kalau belajar siswanya pasti diajarkan rumus dulu. Tapi kalau udah di luar negeri itu udah mulai masuk ke masalah nyatanya gitu. Kalau di Indonesia sendiri kan apa tuh, kadang belum siap aja gitu kalau ada dapat soal yang langsung real, karena kebanyakan mahasiswanya masih diajarkan untuk menghafal. Bukti ini kan bisa dilihat nih, gimana sih pendidikan di Indonesia ini kan, rata-rata kan mereka pada banyak ikut les tuh sana sini, bayarnya mahal-mahal. Terus apa sih gunanya sekolah gitu, artinya kenapa kita bisa sampai pagi, sekolah dari pagi nggak sore gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya cuma les gitu. Nah, para siswa di Indonesia ini mengeluh tentang soal-soal yang mereka tidak bisa kerjakan, terus karena banyak sekali soal-soal yang sangat sulit, dan soal-soal tersebut tidak pernah dibahas dan diajarkan sama sekali di sekolah. Sistem pendidikan di Indonesia masih berbasis hafalan, seperti yang dikatakan Jalaluddin. Terus pada saat ujian atau ulangan tiba, yang menentukan nilai mereka itu seberapa banyak sih hafalan mereka gitu, dan buku-buku yang mereka baca. Terus para siswa selalu ditekankan untuk rajin belajar dan diberikan tugas yang banyak oleh para guru. Dan guru-guru beranggapan bahwa siswa bisa belajar sendiri. Padahal para siswa itu belum tentu bisa belajar sendiri, atau bahkan mungkin atau bahkan mungkin belum tentu mereka suka dengan mata pelajaran tersebut. Terus para siswa ini selalu
tekankan apa namanya, lebih berperan aktif lah ketimbang guru. Dan peran guru di sini sebagai pendamping saja, penyemangat dan fasilitator, dan bukan lagi bukan lagi menjadi narasumber utamanya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Sophie. Sophie ya? Iya, Sophie. Ya, jadi saya akan membacakan tentang kesenjangan di Indonesia. Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia, tetapi hal tersebut belum bisa terwujud dan sampai saat ini kesenjangan pun masih terjadi di pendidikan Indonesia, baik di fasilitas dan mutu atau kualitas pendidikannya. Hal tersebut bisa dilihat bahwa sekolah-sekolah yang berada di perkotaan memiliki akses yang mudah, fasilitas, sedangkan hal tersebut tidak bisa didapatkan di daerah-daerah terpencil. Mereka yang berada di daerah terpencil sulit untuk mendapatkan akses, fasilitas yang kurang memadai, dan kurangnya tenaga pengajar. Lalu ada solusi. Isu-isu yang terjadi di pendidikan Indonesia bisa diatasi jika didukung oleh semua aspek yang diperlukan, yaitu yang pertama, para siswa mendukung dengan cara menjadi siswa yang bisa berpikir kritis, inovatif, kreatif, untuk para siswa dan menghasilkan manusia yang berkualitas. Yang ketiga, pemerintah bisa membuat kurikulum yang memudahkan para siswa dan guru untuk belajar dan mengajar. Memperhatikan sekolah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, lalu menyediakan fasilitas yang layak dan tenaga pengajar yang terampil, dan siap mengembangkan pendidikan di daerah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan dukungan dari aspek-aspek tersebut, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin meningkat dan isu-isu dalam pendidikan di Indonesia akan teratasi. Ya, sekian, terima kasih. Sekian untuk presentasi hari ini. Current isu atau masalah-masalah yang masih ada di pendidikan di dunia pendidikan Indonesia sekarang. Dari presentasi ini apakah ada satu pertanyaan atau mungkin 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami? Dipersilahkan. Atau ada argumen, pendapat juga yang ingin disampaikan, free, bebas. Ini sudah ya? Silakan langsung saja bertanya. Boleh buka slide solusi tadi nggak? Slide terakhir yang solusi, ya. Nah, itu kan yang poin ketiga, pemerintah membuat kurikulum yang memudahkan. Menurut kalian, untuk saat ini pemerintah itu sudah kurikulum saat ini itu yang diaplikasikan sama pemerintah itu apakah belum memadai atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Kurikulumnya itu ya, udah memadai sekarang atau enggak? Oh, gitu ya. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi
Atau mungkin ini pertanyaan terakhir? Halo? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan langsung saja. Itu kan di poin yang para siswa mendukung dengan cara menjadi siswa yang berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan bisa bekerja sama. Kalau misalkan ini kan kita kan online nih, nggak tahu sampai kapan kayak siswa itu kayak belajar online. Nah, otomatis kayak cara yang ada ini masih belum terbilang maksimal. Nah, jadi kayak selain solusi yang ada, apa gitu solusi kayak supaya yang poin pertama itu bisa lebih efektif. Iya, di masa sekarang ya. Iya benar. Dimas atau Sophie atau Rospita ada ingin menjawab pertanyaannya Ipan tadi yang mengenai kurikulum udah memadai atau belum sekarang? Oke, saya jawab yang pertanyaannya Ivan. Yang masalah pemerintah membuat kurikulum, menurut saya kurikulumnya sudah memadai. Karena di kurikulum ini kita dituntut untuk lebih berpikir kritis, kita harus bisa menjadi siswa atau murid yang kreatif, sehingga guru itu nggak selalu mendorong kita terus. Jadi kita juga harus bisa berpikir sendiri, menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi nggak sepenuhnya harus tergantung dari guru atau pengajar. Mungkin seperti itu. Saya boleh ini nggak? Ya, langsung aja. Ya, ini yang jawabannya Rosvita mungkin kalau menurut saya ya, kalau misalkan guru atau kurikulum itu memang sudah memadai, cuman ada sedikit kesalahan mungkin ya. Seharusnya memang kan tugasnya guru itu adalah membimbing. Nah, cuman kan yang sekarang kita lihat, posisinya sekarang adalah guru itu lebih hanya memberikan tugas, tapi tidak memberikan penjelasan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kurikulum sudah memberikan maksudnya udah memberikan cara pengajar yang baik, namun guru terkadang hanya menyepelekan anak muridnya begitu. Jadi, kalau menurut saya sih, jawabannya Rospita tadi untuk ya kayak mana ya, maksudnya kayak membela guru gitu agak salah sih, karena memang kurikulum sekarang sudah benar, cuman yang salah itu adalah tenaga pengajar, karena sekarang itu tenaga pengajar itu hanya mendorong anak-anak untuk berpikir, tetapi dia tidak ingin membantu gitu, hanya mendorong saja. Nah, kalau hanya mendorong saja kan otomatis anak-anak juga bakalan bahasanya kayak ngeblur gitu loh otaknya. Mereka juga bakalan tumpul ujung-ujungnya otaknya, karena kalau seharusnya kan memang tenaga pengajar itu adalah dituntut untuk mengajar, walaupun banyak hal yang menjadi faktor gitu. Ya, begitu. Iya. Setuju juga saya. Selain itu kan kita tuh kan juga tahu ya apa tuh motonya pendidikan di Indonesia tuh kan apa? Tuturi handayani kayak itu. Ada 3 gitu, memotivasi, memberi semangat, menciptakan situasi kondusif. Mungkin kalau sama apa itu yang terakhir tuh ada dukungan moral gitu. Sebenarnya guru-guru tuh udah banyak sih ngasih dukungan moral. Mungkin kadang suka tertinggal aja kali ya, atau nggak semuanya gitu. Kayak menciptakan situasi kondusif tuh kan kadang sulit juga ya. Apalagi di kelas kan kadang siswanya suka ribut sendiri atau bahkan ya itu aja sih tantangan di Indonesia yang paling fatal tuh ya kayaknya itu, situasi kondusif gitu. Di kelas itu kadang siswanya masih ada yang sibuk sendiri gitu. Jadi ya itu sih
sulitnya di Indonesia mungkin juga karena, fasilitasnya ya. Kurikulumnya udah ada gitu, cuman kayak fasilitasnya gitu yang ditujukan ke siswanya masih kurang gitu. Kayak perpustakaan di sekolahnya nggak ada, toilet toilet di sekolahnya nggak ada gitu, atau bau apalah, banyaklah. Masih kurang kondusif itu sih, makanya, eee, kalau kayak sekolahan di luar negeri itu kan kondusif banget gitu, sekolahnya bersih, apa-apa gitu, fasilitasnya ada, bahkan mereka ada punya gedung sendiri gitu buat olahraga gitu. Kalau di Indonesia kan nyatu kadang, nggak tahu mungkin kalau sekolah swasta beda ya, tapi ya kita bandingkan sama sekolah negeri ya, dari pemerintah juga. Jadi ya itu sih kondusifnya aja masih kurang. Terus, saya mau, menjawab juga pertanyaannya si Bati tadi. Memang, untuk menciptakan siswa yang berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan bisa bekerja sama, di masa sekarang itu, lumayan sulit ya karena, kita kan udah biasanya itu, communicate gitu langsung face to face gitu. Cuman menurut saya, sebenarnya bisa aja, tercipta lingkungan kayak gitu. Tapi ya mungkin ada masih kendala fasilitas di Indonesia sendiri kayak jaringan gitu. Soalnya kan di Indonesia kan kalau mau cepat kan mahal bayarnya. Eee, atau mungkin, karena sebenarnya nggak mahal, mungkin karena nggak ada duitnya aja kali ya atau, pendapatannya masih kurang gitu, atau lari ke lain gitu. Terus fasilitasnya kan kalau di sini kan orang, apa tuh, masih biaya internetnya juga mahal gitu. Udah biayanya mahal tapi jaringannya lambat. Nah lucu gitu kan. Ya ya itu, bahkan mungkin kalau 10, 20, berapa puluh MB aja masih kurang sih. Kalau di luar negeri mungkin jaringannya udah cepat gitu, cuman harganya, agreeable gitu, acceptable gitu. Curhat kayak ini. Ya, tambah-tambahin lah. Jadi ya itu aja sih kalau kalau fasilitasnya udah lengkap pasti siswanya sendiri bisa berpikir, itu. Iya iya, benar benar. Setuju setuju setuju. Kembali lagi kayak ke pertanyaan yang pertama tadi. Iya, relatable lah. Atau, Dimas mau nambahkan lagi? Kalau saya sendiri kan memang kan apa, di masa pandemi gini kan memang kita nggak bisa keluar. Nah, di sini sih mungkin perannya orang tua sih kayaknya sih bisa perannya orang tua dan guru gitu untuk apa namanya, membantu ini, apa namanya, menumbuhkan kreativitasnya peserta mereka apa, siswa-siswanya gitu. Nah, kayak misalkan untuk guru gitu kan, mungkin membuat kayak, permainan gitu kan yang kayak mengasah otak mereka gitu kan, bercanda-bercanda dan semacamnya. Terus mungkin bisa juga kayak pakai strategi anu sih, apa namanya, kayak 4P gitu. Nah strateginya ini itu pribadi, pendorong, proses, sama produk sih. Untuk pribadi sendiri sih kemungkinan, apa namanya, kayak Eee, apa namanya, siswa-siswa ini kan mempunyai, apa ya, bakatnya masing-masing gitu. Nah, terus kalau misalkan para guru sama orang tua itu sih, seharusnya kayak menghargai, bakat-bakatnya mereka karena nggak boleh disamaratakan gitu. Eee, terus, dengan menghargai, apa namanya, bakat mereka dan sebagainya, itu kan bikin, para siswa itu kan jadi lebih anu sih, apa namanya, semangat begitu. Nah maka habis itu, mereka kan bakal menyalurkan bakatnya gitu kan. Terus, para orang tua juga memang harus untuk, apa namanya,
mendorong sama mendukung mereka lah, para orang tua, guru gitu. Nah, untuk, apa namanya, meningkatkan bakat mereka gitu. Nah, habis itu, eee, mungkin para orang tua juga bisa kayak, apa ya, melibatkan diri mereka gitu kan untuk membantu, apa, meningkatkan kreativitasnya mereka gitu kan. Terus, mungkin kayak memberikan, apa ya, bisa dibilang ya, misalkan anaknya ini suka melukis, maka orang tua sih mungkin bisa kayak membantu dengan, apa ya, membelikan Alat gambar kanvas atau ya kayak gitu atau enggak semacamnya. tablet kalau mau gambar di desain gitu. Mhm. Nah, habis itu, setelah apa, sang anak ini kayak bakatnya sudah disalurkan, terus, apa namanya ya, ada hasilnya gitu. Nah, maka mungkin kayak orang tua, teman-teman, dan para guru sih mungkin kayak bisa ini sih, apa namanya, kayak memperlihatkan bakatnya si siswa ini gitu kan. Nah, pasti kan banyak yang, apa ya, mungkin ada yang minat atau semacamnya. Nah, di sini para siswa sih mungkin bakal, apa ya, tambah semangat gitu nah, untuk, apa namanya, meningkatkan kreativitas mereka dan sebagainya. Itu saja sih. Ya, jadi istilahnya, makin canggih gitu, makin kreatif gitu ya. Iya. Cuman ya fasilitas juga gitu, yang perlu supaya biar makin canggih siswanya. Ya, mungkin, sekian dari presentasi hari ini, ya. Ya, terima kasih buat yang hadir, kami ucapkan terima kasih, khusus, dari kelompok 6 ini, ya, sekian dan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih kembali.